Halo adik-adik semuanya, kembali lagi bersama saya, Serda Anggrita dari mahasiswa Universitas Dianus Wantoro Semarang. Jadi di part 2 ini saya akan menjelaskan tentang contoh perhitungan HPP yang sudah kemarin dibahas. Dan di part 2 ini akan saya jelaskan kembali lebih rinci agar adik-adik lebih paham. Dan juga saya akan menjelaskan tentang ayat jurnal penyesuaian dari perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Untuk rumus HPP yang sudah tampil di layar tersebut, jadi rumus HPP ini bersifat fleksibel. Yang dimaksud fleksibel di sini apabila dalam perusahaan unsur-unsur HPP tidak lengkap seperti pada rumus di layar ini, misalnya tidak terdapat retur pembelian atau tidak terdapat potongan pembelian atau tidak terdapat biaya angkut pembelian dan sebagainya, maka perhitungan HPP tetap dapat dilakukan tanpa mengikut sertakan unsur tersebut dalam perhitungan. Jadi dalam neraca saldo sebagian perusahaan Baijaya terdapat data seperti di layar yang sudah tertampil. Perusahaan dagang Baijaya pada 31 Desember 2014, persediaan barang dagangnya atau awal itu 7.500.000, lalu pembelian senilai 24.950.000, lalu retur pembeliannya ada 1.350.000, potongan pembeliannya 276.000, dan persediaan barang dagang atau akhirnya 7.900.000. Dari data tersebut terlihat saldo unsur-unsur HPP yaitu persediaan awal pada neraca saldo sebagian dan persediaan akhir pada data penyesuaian, serta elemen pembelian bersih pada neraca saldo sebagian seperti pembelian, retur pembelian, dan potongan pembelian. Meskipun dalam data tersebut tidak terdapat biaya angkut pembelian, namun proses perhitungan HPP dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Jadi tidak mempengaruhi perhitungan HPP, walaupun tidak ada biaya angkut pembelian yang tercantum pada neraca saldonya. Lanjut ke bagian perhitungannya, kita bisa lihat di layar ini. Jadi persediaan awal barang dagangnya adalah 7.500.000. Lalu pembeliannya 24.950.000 dan beban angkut pembeliannya tidak ada ya, kosong. Jadi 0. Jadi totalnya di sini adalah 2.950.000. Nah, untuk retur pembeliannya 276.000, lalu potongan pembeliannya 1.350.000. Jadi totalnya adalah 1.626.000. Lalu dari total 24.950.000 dikurangi dengan 1.626.000 rupiah. Hasilnya adalah 23.324.000. Lalu ditambahkan dengan persediaan awal barang dagang. Jadi jumlah pembelian bersihnya 23.324.000, lalu ditambahkan persediaan awal barang dagang yaitu 7.500.000, dan barang tersedia untuk dijualnya atau BTUD-nya itu 30.824.000. Lalu dikurangi persediaan akhir barang dagang senilai 7.900.000. Maka ketemulah harga pokok penjualannya 22.924.000. Jadi kesimpulannya, perhitungan harga pokok penjualan itu sangat penting karena dengan perhitungan HPP yang tepat akan menjadikan laporan keuangan perusahaan itu atau khususnya laporan laba rugi yang dapat dipertanggungjawabkan itu bisa akurat. Karena tingkat kepentingan yang tinggi tentang proses perhitungan HPP, maka diharapkan dengan konsep perhitungan HPP dipahami dengan baik dan benar, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat digunakan untuk menentukan kebijakan yang tepat untuk tujuan perusahaan. Sekali lagi, saya ingatkan bahwa di hitungan HPP itu jika ada beberapa unsur yang masih kurang seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, misalnya tidak terdapat biaya angkut pembelian atau retur pembelian atau yang lainnya, itu tidak mempengaruhi dalam perhitungannya. Jadi tetap
perhitungannya itu tetap bisa dapat dihitung ya teman-teman semuanya. Berikut contoh soal jurnal penyesuaian perusahaan dagang yang perlu Anda perhatikan. Jadi berikut neraca saldo yang ditampilkan dan akun-akun yang pastinya akun ini sangat berbeda di akun perusahaan jasa. Jadi untuk akun perusahaan dagang ini pasti ada seperti persediaan barang dagang itu pasti ada di perusahaan dagang. Lalu ada retur penjualan, potongan penjualan, retur pembelian atau potongan pembelian, dan sebagainya. Lalu ada keterangan lain, jadi nilai persediaan barang dagang per 31 Desember 2018 itu sebesar 9.210.000. Lalu persediaan perlengkapan kantor sebesar 50.000, persediaan perlengkapan toko sebesar 60.000, iklan sebesar 600.000. Jadi biaya iklan ini untuk 3 bulan terhitung 1 Desember 2018. Penyusutan peralatan kantor tahun 2018 sebesar Rp 1.175.000. Untuk penyusutan peralatan toko 10% dari harga perolehan. Lalu ada seorang pegawai bagian penjualan yang sedang cuti, gajinya untuk bulan Desember sebesar 50.000 belum dibayarkan. Lalu ada biaya listrik yang masih terutang untuk bulan Desember 2018 sebesar Rp 30.000. Untuk jurnal penyesuaian UD Seluler 3 Putra bulan Desember 2018 adalah sebagai berikut. Kita bisa lihat untuk jurnal penyesuaiannya tanggal 31 Desember. Yang pertama adalah harga pokok penjualan HPP itu di debit 18.200.000. Lalu di pembeliannya itu kredit 9.750.000 dan persediaan barang awalnya itu juga kredit 8.450.000. Lalu persediaan barang akhirnya itu di debit 9.210.000. Lalu retur pembelian, potongan pembelian itu masuknya di debit ya. Lalu HPP-nya itu masuk di kreditnya 9.610.000. Lanjut ke bagian selanjutnya yaitu beban perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor. Untuk bebannya itu masuk di debit, sedangkan perlengkapan kantornya di kredit. Mungkin teman-teman di sini ada yang masih bingung kenapa bisa beban itu di debit dan perlengkapannya itu di kredit. Jadi bebannya ini tuh bertambah teman-teman ya. Jadi bebannya itu bertambah, sedangkan perlengkapan kantornya itu juga bertambah. Di kredit tuh maksudnya dalam arti seperti ada biaya yang harus dikeluarkan senilai beban tersebut, seperti itu. Lanjut ke selanjutnya itu 31 Desember juga pada beban perlengkapan toko senilai 140.000 di debit, lalu perlengkapan tokonya 140.000. Lalu ada beban iklan 200.000, lalu iklan dibayar di muka 200.000. Lalu ada beban penyusutan peralatan kantor 175.000 itu di debit, lalu akumulasi penyusutan peralatan kantor itu di kredit 175.000. Begitu juga yang lainnya. Jadi totalnya itu sama 28.705.000 debit dan kreditnya juga 28.705.000. Lanjut ke contoh soal jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Jadi perbedaan contoh soal jurnal penyesuaian perusahaan jasa dan contoh soal jurnal penyesuaian dagang terletak pada proses kegiatan usaha dan produk yang dihasilkan.
Hal itu pasti berpengaruh terhadap lembar kerja yang digunakan untuk masing-masing perusahaan. Dan akun yang terdapat pada contoh soal jurnal penyesuaian perusahaan jasa dalam transaksi penjualan hanyalah akun pendapatan saja. Berbeda halnya pada perusahaan dagang yang terdiri dari akun penjualan, harga pokok persediaan, dan harga pokok penjualan. Berikut contoh soal jurnal penyesuaian perusahaan jasa yang perlu Anda perhatikan. Jadi pada tanggal 2019, Tuan Akuntan mendirikan sebuah salon dengan nama Tamnya Santik dan Tamfan. Pada periode Januari 2019 terdapat data penyesuaian sebagai berikut. Jadi peralatan yang diperoleh dengan harga Rp 13 juta disusutkan dengan taksiran umur ekonomisnya itu 1 tahun dan nilai residunya 1 juta. Lalu dibayar di muka untuk asuransi gedung dengan masa 1 tahun terhitung sejak 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2019 sebesar Rp 24 juta. Penyusutan dicatat dengan pendekatan harta atau dalam kurung neraca. Perhatikan perlengkapan salon pada neraca saldo awal Januari 2019 adalah sebesar Rp 6 juta, sedangkan pada 31 Januari 2019 perlengkapan tersisa Rp 1 juta. Lalu yang keempat, diterima pendapatan di muka untuk rias artis secara berkala selama 6 bulan, sebesar Rp 6 juta, dan dalam setiap pendapatan diterima di muka tersebut, setiap bulan salon Tamnya Santik dan Tamfan menerima Rp 1 juta. Pendapatan tersebut dicatat menggunakan pendekatan neraca. Lanjut ke bagian selanjutnya, itu pada tanggal 31 Januari 2019 terdapat 5 karyawan yang belum menerima gaji. Setiap orang memiliki hak atas gaji sebesar Rp 2 juta. Lanjut, atas peminjaman uang dari rekan Tuan Akuntan, salon Tamnya Santik dan Tamfan memiliki hutang bunga sebesar Rp 500.000 setiap bulannya selama 1 tahun. Dan yang terakhir, pada akhir Januari 2019, salon Tamnya Santik dan Tamfan belum membayar tagihan listrik dan air sebesar Rp 250.000. Dan berikut adalah jurnal penyesuaiannya. Jadi beban penyusutan peralatan itu terdapat di debit 1 juta, lalu akumulasi penyusutannya di kredit 1 juta. Lalu beban asuransinya itu debitnya 2 juta, lalu asuransi dibayar di mukanya 2 juta. Lanjut ke bagian beban perlengkapan itu 5 juta, lalu perlengkapannya 5 juta di kredit. Jadi bebannya itu di debit ya teman-teman. Lalu pendapatan diterima di mukanya itu di debit 1 juta, lalu pendapatan jasanya di kredit 1 juta. Lanjut ke beban gaji 10 juta di debit, lalu utang gajinya adalah 10 juta. Jadi itu kalau teman-teman masih bingung kenapa beban gaji itu di debit, karena bebannya itu bertambah 10 juta. Hutangnya di sini masuknya di kredit 10 juta karena juga bertambah hutangnya senilai 10 juta. Jadi masuknya di kredit. Kan hutang gitu teman-teman. Lalu untuk beban bunganya senilai 500.000 di debit, lalu utang bunganya 500.000 di kredit. Untuk beban listrik dan air 250.000 di debit, lalu hutang listriknya dan air itu senilai 250.000 tuh di kredit. Jadi totalnya tuh 975.000. Debit kreditnya sama ya totalnya. Jadi harus seimbang teman-teman. Jadi kesimpulannya pada part 2 ini terlihat jelas sekali perbedaan akun pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang, yaitu
perusahaan dagang itu ada HPP-nya, ada persediaan barang dagang awal dan akhir, lalu ada rekor pembelian, dan sebagainya. Sedangkan perusahaan jasa itu lebih fokusnya itu ke pendapatan. Jadi dalam transaksi penjualannya itu hanya ada akun pendapatan saja. Sedangkan pada perusahaan dagang yang seperti yang saya awal sudah jelaskan adalah ada persediaan barangnya gitu loh, dan ada harga pokok penjualannya. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada beberapa penjelasan saya yang kurang jelas dan kurang dipahami, saya mau minta maaf sebesar-besarnya, dan juga adik-adik bisa menanyakan saya langsung di email saya sardaanjerita@gmail.com jika adik-adik tidak paham dengan video yang sudah saya jelaskan. Semoga video ini membantu buat adik-adik semuanya dalam memahami materi tentang perbedaan akun pada perusahaan jasa dan dagang. Terima kasih ya buat adik-adik semuanya. Semangat terus. Thanks for watching video.